Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Novela. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang action research dalam pengembangan organisasi. Action research atau penelitian aksi digunakan sebagai metode yang lebih terarah pada tujuannya untuk pengembangan komunitas sosial seperti lembaga atau organisasi, di mana anggota dari komunitas sosial seperti lembaga atau organisasi itu harus diletakkan sebagai pelaku aktif dalam proses perubahan. Sesuai dengan paradigma pendidikan atau pembangunan yang memandang bahwa manusia adalah merupakan subjek aktif bagi pengembangan atau pembangunan. Penelitian aksi sebagai metode pengembangan organisasi menuntut adanya partisipasi anggota organisasi dalam proses pengembangan suatu organisasi. Partisipasi anggota organisasi akan meningkat apabila mereka dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan penyusunan program-program. Sebab dengan adanya keterlibatan dari anggota organisasi, maka dalam memikirkan masalah, anggota dapat berpikir secara kritis, membuat keputusan pemecahan, dan melakukan tindakan perubahan. Maka mereka dapat berkembang secara kreatif. Dua aspek dalam penelitian aksi, yaitu yang pertama pengembangan dan yang kedua partisipasi. Dua aspek ini mengandung makna bahwa penelitian aksi berarti aksi atau suatu tindakan untuk pengembangan suatu organisasi dan melibatkan anggota organisasinya ke dalam proses pengembangan tersebut. Penelitian aksi atau aksi research disebut juga penelitian partisipatif atau participatory research, atau jika mencangkup keduanya, maka disebut penelitian aksi partisipatif atau participatory action research. Penelitian aksi atau action research yang disebut juga penelitian tindakan ini meliputi yang pertama pemecahan masalah, yang kedua inovasi, dan yang ketiga pelatihan pengembangan dan keterampilan khusus, yang keempat kinerja, yang kelima manajemen, dan yang keenam implementasi teori. Nah, tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian aksi atau tindakan meliputi tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sebagai proses pengkajian yang bersifat cycle atau melalui sistem daur ulang, yaitu mulai berkesinambungan dan terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga diperoleh hasil yang diharapkan dan pemahaman yang memadai mengenai masalah, tindakan, dan perubahan perilaku yang dikaji. Tujuan penelitian aksi atau penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk memperbaiki masalah-masalah yang didiagnosis dalam situasi khusus atau untuk memperbaiki beberapa hal dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, memperbaiki pelayanan dan tindakan atau peningkatan efektivitas dan efisien manajemen layanan. Yang ketiga, menentukan tindakan yang tepat untuk berubah, memperbaiki, dan meningkatkan mutu perilaku. Yang keempat, memperbaiki, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan motivasi untuk berprestasi. Dan yang kelima, tujuannya adalah mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan khusus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya sudahi dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.